Kemudian di sini ya kita membahas khusus untuk 2 orang. Jadi kalau 2 orang di sini memang ekspektasi kita mulai bisa bercabang. Loh, kok bisa? Karena di sini kita bisa mulai nih untuk mempunyai suatu fokus tertentu ya. Walaupun memang tidak seefektif kalau 3 orang, 4 orang ya, atau mungkin sefokus 4 sampai 5 orang bahkan ya. Tapi di sini kita pakai beberapa opsi ya. Jadi di 2 orang ini, opsi pertama, kalau misalkan tim kamu orientasinya adalah pada konten gambar ya. Kalau konten gambar ya entah carousel atau single image, kamu bisa pakai opsi pertama ini ya, yaitu tim orientasi pada gambar. Nah, di tim orientasi pada gambar ini terdapat 2 orang ya, namanya juga kita lagi membahas 2 orang. Siapa saja itu? Pertama ada sosmed spesialis, lalu ada graphic designer. Nah, kita pelan-pelan membahas role atau peran dari mereka ya. Jadi sosmed spesialis ini dia melakukan brief ya, lalu membuat strategi ya dan perencanaan, tentunya membuat copywriting, menjadi admin akun sosmed, dan menganalisis performa. Nah, jadi bagian eksekusi visual itu dikerjakan siapa? Graphic designer ya. Jadi dia mengambil dan mengolah gambar yang diperlukan. Jadi sehingga memberikan tampilan menarik. Ya, gampangnya dia ngedesain lah gitu ya. Ngedesain secara visual seperti itu. Supaya memang dia fokus ya, graphic designer fokus di desain aja. Nah, kemudian yang kedua adalah tim orientasi pada konten video ya. Jadi kita fokusnya video. Contoh misalkan kamu ngejar Reels atau TikTok atau YouTube, itu bisa juga ya. Jadi kamu pakai opsi yang kedua ini, tim orientasi pada konten video. Apa saja itu? Pertama dari sosmed spesialis ya. Jadi dia ngelakuin brief seperti biasa ya, kemudian ada rencana, strategi, dan juga membuat copywriting ya. Dan jadi admin si akun sosmednya, termasuk analisis juga. Nah, baru yang video ini ngapain? Video di sini dia fokus pada take video sama editing seperti itu. Nah, yang ketiga ini bisa jadi opsi kalau kamu berkata seperti ini, wah mas, tapi saya maunya ya video sama gambar juga. Lalu bagaimana? Tenang ya, di sini ada yang ketiga, yaitu tim orientasi seimbang nih ya, antara gambar dan video. Seperti apa itu? Kita hire 2. Ya, pertama ada sosmed spesialis ya, dia melakukan brief, membuat strategi, perencanaan, termasuk copywriting, dan dia juga menjadi admin akun sosmednya ya, serta analisis performa sosmed. Plus untuk sosmed spesialis dia juga berperan dalam menjadi talent. Nah, kemudian yang satu lagi adalah content creator ya. Jadi dia membantu sosmed spesialis nih ya dalam eksekusi pembuatan konten ya, bisa dengan format gambar ya ataupun video. Ya, dan dia juga menyesuaikan nih, kelengkapi ataupun menambal gitu ya kekurangan dari siapa sih sosmed spesialis gitu, terutama tadi dalam aspek visual, baik itu video ataupun dari sisi visual gambarnya. Dan yang keempat, kalau misalkan kamu orientasinya adalah pembuatan KOL campaign ya, campaign key opinion leader atau influence gitu ya, jadi kamu cari influencer gitu, lebih banyak itunya, kamu bisa pakai opsi keempat ini. Ada apa aja itu? Pertama ada sosmed spesialis ya, dia membuat brief, strategi planning, copywriting, jadi admin akun gitu ya. Bahkan dia juga sebenarnya sekalian untuk pembuatan atau tag konten videonya gitu, termasuk dia memberikan jiwa raganya gitu ya untuk menjadi talent video. Nah, kalau di sini dia jadi apa? Dia jadi istilahnya yang bikin kontennya lah ya, termasuk sosmednya bakal seperti apa. Dan kalau yang kedua di sini ada KOL spesialis ya. Dia melakukan riset, approach, dealing, monitoring ya, hingga analisis nih terhadap segala aktivitas campaign yang dengan KOL ya. Dia siapa, misalkan Tasya Forasya gitu ya. Lalu misalkan Stanley Howe gitu ya. Ataupun KOL-KOL yang lain gitu ya. Nah, yang ngurusin ini si KOL spesialisnya. Yang kelima adalah tim orientasi untuk ads ya, atau advertisement. Di sini bisa Meta Ads ya, atau TikTok Ads ya, atau mungkin nanti ada ads dari platform lainnya juga ya. Di sini 5 ini ada apa aja? Jadi ada sosmed spesialis, kemudian ada juga performance marketer. Nah, di sini untuk sosmed spesialis dia ngapain aja? Pertama ya, intinya dia itu membuat konten ya, bikin brief, kemudian juga dia melakukan atau pembuatan strategi dan planning,
kemudian juga menjadi admin ya si akun tersebut, lalu juga menganalisis sampai menjadi talent di video itu juga. Dan termasuk si sosmed spesialis ini dia juga mengedit gambar ataupun video ya dari si kontennya. Ya, jadi sebenarnya memang palu gada tapi dibantu oleh performance marketing yang memang fokusnya ads gitu ya. Jadi dia melakukan perencanaan, monitoring, operation ads ya, hingga analisis untuk iklan ya. Jadi supaya memisahkan nih antara sosmed spesialis dan performance marketer, dipisahkannya dari itu ya. Performance marketer dia fokus untuk menganalisis gitu ya untuk ads-nya atau khusus iklannya, termasuk penjadwalan, targeting, hingga materi iklan yang diperlukan ini seperti apa gitu ya. Jadi si sosmed spesialis akan terbantu dari situ. Oh, bagusnya nih ada hook, benefit, feature, dan lain-lain. Nah, itu yang membantu ya, itu dari sisi performance marketernya.